Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Yohanes Pembaptis. Yohanan ben Zakaria, saudara sepupu Yesus. Bunda Maria mempunyai saudara sepupu bernama Elizabeth yang sudah lanjut usianya. Begitu juga suaminya Imam Zakaria. Mereka tidak dikaruniai anak karena Elizabeth mandul. Suatu hari Zakaria mendapat tugas membakar kemenyan di bait Allah menurut jadwal undian. Tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan kepada dirinya dan memberitahukannya bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki. Anak itu akan menyiapkan umat Israel menyambut kedatangan Sang Mesias. Tetapi Imam Zakaria tidak percaya karena istrinya sudah terlalu tua. Maka ia pun dihukum Tuhan dan menjadi keluh sampai anak itu lahir dan diberi nama Yohanes sesuai dengan pesan malaikat Gabriel. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus. Yesus sendiri mengatakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11. Masa kecil Yohanes tidak banyak diceritakan, kecuali ketika masih dalam kandungan ia melonjak kegirangan sewaktu Bunda Maria berkunjung ke rumah ibunya. Lukas 1 ayat 41 dan kelahirannya. Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Setelah dewasa, Yohanes muncul sebagai seorang pengkhotbah di tepi Sungai Yordan dengan pesan yang mendesak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Orang-orang kemudian datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika orang menanyakan dirinya, Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian dariku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes 1 ayat 23 dan 26. Mengikut Yohanes banyak sekali, termasuk orang-orang yang kemudian dipilih Yesus menjadi rasulnya. Yesus sendiri datang minta dibaptis olehnya. Yohanes mulanya menolak dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Matius 3 ayat 14. Namun Yesus meyakinkannya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Tidak lama kemudian Yohanes dipenjarakan di penjara Makairus karena mengecam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudara sepupunya. Dari dalam penjara, Yohanes mengikuti gerakan Yesus melalui murid-muridnya yang dengan setia mengunjunginya. Yohanes akhirnya dipenggal Herodes Antipas akibat akal busuk dari Herodias dan putrinya Salome. Pelopor Yesus ini gugur dalam membela
kesusilaan. Kemartiran Yohanes Pembaptis dapat dibaca dalam kitab suci Matius 14 ayat 1 sampai 12, Markus 6 ayat 14 sampai 29. Perayaan 24 Juni, kelahirannya 29 Agustus, hari wafatnya. Lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Yerusalem. Wafat sebagai martir dipenggal oleh Raja Herodes Antipas sekitar tahun 31 sampai 36 Masehi. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.